Maaf ya, aku jadi pokoknya masih punya mama, yang masih punya mama beneran deh. Jangan sia-siakan sedikit pun. Halo, nama aku Samira Begung. Aku stay at home mom dari 3 anak perempuan. Halo, saya Natasha Manuela. Saya seorang ibu dari 1 anak dan 1 anabul. Halo, aku Rika Indra Oktaviani. Aku ibu dari 2 anak. Di samping itu aku juga ngambil freelancer, host, moderator, dan juga MC karena background mantan jurnalis sebelumnya. Biasanya tinggal di rumah, terus juga sekalian mungkin bikin konten-konten dari rumah. Dan sekarang kesibukan aku, sekarang aku manage studio wellness sendiri, ada di Kemang, Studio 88. Selain itu aku masih menjabat sebagai Chief Marketing Officer di Female Daily Network. Hubungan aku sama mama aku itu naik turun ya, karena dulu pernah jadi remaja yang rebel, remaja yang ngelakuin hal yang dilarang gitu sama mama. Pokoknya breaking all the rules that she gave gitu. Tapi akhirnya pas nikah dan punya anak malah jadi deket banget karena ngerasa relate banget sama mama. Hubunganku sama mamaku tuh deket banget, bisa dibilang. Mungkin karena dari kecil mama tuh selalu berusaha ada gitu buat aku di semua momenku. Jadi kayak berasa jadi kayak sahabat gitu. Mungkin bukan cuman sebagai orang yang I look up to, tapi juga jadi kayak seorang sahabat yang dekat gitu sama aku. Hubungan aku sama mamaku, nano-nano banget sih jujur, karena mamaku tuh adalah seorang yang sangat ambisius. Jadi memang kesehariannya tuh dia adalah working mom yang sangat-sangat sibuk gitu. Karena mamaku adalah seorang career woman yang punya ambisi besar dan berhasil untuk mencapai itu semua, ternyata aku jadi ketularan nih sekarang gitu. Jadi hubungannya sama ini walaupun dulu dia sibuk, ternyata pada saat dia pensiun dan aku sekarang menjadi ibu, hubungan kita tuh deket banget, jujur deket banget. Jadi aku tuh sering banget cerita apapun ke mamaku sekarang, walaupun pada saat aku muda sulit ya. Banget sih. Apalagi pas pengalaman anak pertama itu benar-benar zero clue ya, benar-benar nggak tahu harus ngapain. Ya kita udah tetap belajar online, kita tetap nanya dokter, baby harusnya dia apa. Tapi beda ketika ada mama, kita tuh jadi sedikit lebih manja gitu. Kayak mama tolongin dong ini mama ini gimana, mama ini ada banget setiap hari. Jadi aku senengnya sama mamaku adalah dia itu tipe mama yang nggak bawel, tapi sekalinya dia ngomong tuh benar-benar nyentuh aku banget gitu loh. Jadi aku benar-benar kehilangan banget ya sekarang. Mama udah nggak ada jadi jadi pengen banget dengerin sarannya dia, pengen banget curhat ke mama, sekarang udah nggak bisa gitu. Pedes nih, ada yang ini bawang ya, ada yang motong bawang. Butuh banget sih, walaupun aku udah jadi seorang ibu gitu ya, pasti masih butuh sosok ibuku gitu. Aku gak ngebayangin sih kalau misalnya pas jadi ibu udah gak ada mamaku. Jadi itu benar-benar blessing buat aku. Pas punya anak ini masih ada sosok mama yang nemenin gitu. Jadi aku bisa belajar, aku bisa ceritain semua keluh kesah gitu ya jadi ibu. Dan pastinya dibantuin banget sih, apalagi pas awal-awal. Kan kita jadi seorang ibu gak pernah tahu ya harus ngapain awalnya gitu. Jadi ada panutan lah sebelumnya gitu. Statement seorang ibu juga butuh ibu tuh jelas banget, bener banget. Karena pas aku melahirkan anakku 12 tahun yang lalu, anak pertama aku sempet take maternity leave itu malah tinggal sama orang tuaku, terutama sama ibuku di Bandung. Dan selama 3 bulan itu beliau membantu aku banget gitu, bahkan tidur bareng sama aku dan bayiku. Apalagi 12 tahun yang lalu tuh aku masih muda banget ya, maksudnya masih belum punya pengalaman sama sekali gitu. Jadi yang aku ngerasa hubungan aku tuh makin dekat adalah pada saat aku melahirkan anak yang pertama. Dan yang kemarin ini karena aku baru 2 bulan melahirkan, anak kedua aku tuh rasanya jujur rasanya beda ya, walaupun aku udah pernah jadi ibu, rasanya semuanya baru lagi karena bedanya 12 tahun. Waktu itu anak aku lagi sakit, terus dia jadi lebih cranky kan, lebih kayak clingy, lebih kayak mama. Tapi di satu sisi pas mereka udah tidur malam-malam, rasa kesepian itu muncul karena suasana gelap, udah mulai sunyi. Terus di situ aku kayak kangen buat manggil mama juga. Aku udah nggak bisa manggil mama gitu. Dulu kan tinggal telepon atau tinggal samperin, sekarang udah nggak bisa gitu. Maaf ya, aku jadi pokoknya masih punya mama, yang masih punya mama beneran deh. Jangan sia-siakan sedikit pun. Buat denger suaranya aja tuh kayak nenangin banget kan.
Nah itu udah nggak bisa. Pas awal-awal sih, pas awal-awal aku lagi ngeblank banget, terus kayak mungkin masih proses recovery juga, itu ngerasa banget sih kalau misalnya waktu itu mamaku nemenin sebulan pertama sampai 3 bulan, jadi sebulan tuh nginep di rumah, terus 3 bulan masih kayak suka bolak-balik gitu ke rumahku, dan itu kalau misalnya nggak ada mamaku aku nggak kebayang sih. Jadi itu momen-momen yang wah lagi proses recovery, lagi sakit gitu ya, lagi capek banget begadang terus, cuman ada seorang mama tuh yang masih nyediain aku makan, terus masih yang kayak ngajarin mandiin bayiku gitu. Jadi mungkin bisa dibilang pas awal-awal itu pas lagi capek-capeknya itu momen aku benar-benar butuh sih sosok seorang ibu. Makanya itu blessing sih kalau misalnya punya orang tua, masih ada orang tua gitu, kita punya anak sih, itu blessing banget sih. Kayaknya kalau nggak ada mamaku, aku kayaknya bakalan pusing banget deh ngurusin bayi aku yang sekarang. Kalau ngomongin soal orang lahiran, pasti udah lumayan familiar sama yang namanya baby blues. Ada galau-galaunya. Karena memang identitas kita kan berubah setelah melahirkan dan punya bayi. Apalagi sebelum aku punya anak yang kedua ini, anakku udah cukup besar, udah cukup mandiri, aku tuh bisa fokus berkarir. Dan tiba-tiba di umur aku yang sekarang dan di kesibukan aku yang udah lebih banyak, aku merasa kayak, oh tiba-tiba aku harus ngebagi waktu aku yang jauh lebih banyak untuk fokus ke bayi aku gitu. Pas mama aku lagi kesini visit untuk KST selama seminggu, aku tuh ngerasa kebantu banget dari sisi presence-nya dia yang bisa bawa Nora yang aku akhirnya jadi bisa punya me time. Selama mamaku ada di rumah ini, aku tuh bisa colongan pilates, yoga, dan itu tuh menurut aku kayak meaningful banget karena kalau nggak ada yang ngebantu jagain pasti susah banget kan untuk dapat me time. Aduh banyak banget setelah nikah deh. Setelah nikah tuh tertampar banget kayak ya ampun, pantesan mama kayak gini, pantesan mama tuh tiba-tiba ada mood swingnya. Baru kebuka sama realita dan menjalani realita itu sebagai istri, sebagai ibu itu kayak capek banget say. Dan banyak banget tanggung jawabnya dan banyak banget pressure-nya juga gitu dari sekitar atau dari online mungkin. Ibu tuh nggak pernah cerita kan, nggak pernah cerita apalagi ke anak-anaknya itu kan nggak pernah dia cerita kayak mama tuh lagi sebel sama ini. Mungkin ada yang diceritain tapi itu cuman secuil dari yang banyak yang dia pendem gitu, dari yang dia tanggung. Itu sih yang aku baru kayak melek banget, baru banget sadar. Pasti ada, karena kan pas kita lagi beranjak dewasa, pas lagi remaja, pastinya kita punya keinginan sendiri gitu ya, punya pemikiran sendiri. Cuman yang aku belajar dari mamaku adalah dia nggak terlalu mengkekang, dia bener-bener percayain anaknya mungkin untuk decision making gitu-gitu, bahkan dipercayain gitu. Cuman dia ngasih wisdom itu tadi gitu, kayak hikmatnya, baiknya gimana. Jadi sebenarnya kalau slack paling slack ringan gitu ya. Kayak mungkin aku ada nggak suka sama sifat mamaku yang ini, mamaku juga nggak suka sama sifatku yang ini. Jadi ya sebenarnya nggak sampai ada yang sakit hati atau luka hati parah gitu. Jadi kalau misalnya berantem hari itu diselesaikan hari itu. Kurang lebih gitu sih naik turunnya. Aku jadi ngerasa sekarang tuh aku tumbuh jadi anak yang lebih percaya diri, jadi lebih risk taker juga. Dan walaupun misalnya aku berbuat salah gitu ya, aku tuh kayak bisa balik ke mamaku kapanpun gitu. Dia nggak akan menghakimi atau nggak bakalan nyalahin juga gitu. Karena ya itu sebuah kebebasan yang mamaku kasih sih, dan kepercayaan yang mamaku kasih juga. Dan terlebih lagi ngelihat mamaku tuh juga seorang sosok leader gitu ya. Beliau tuh pastor di gereja dan itu ngebentuk aku juga melihat sosok seorang wanita tuh seperti itu gitu. Jadi kita bisa jadi apapun, bisa jadi leader dan ya seperti itu sih. Pada dasarnya beliau adalah orang yang sangat-sangat overprotective. Mungkin karena kesehariannya adalah working mom yang biasa mengontrol kantornya sedemikian rupa. Dia tuh juga butuh sense of control ke anak-anaknya. Jadi dia tuh adalah orang yang overprotective banget. Dulu tuh aku kayaknya kalau pulang di atas jam 6 malam kayak udah gelap tuh bisa dimarahin habis-habisan. Ini tuh dulu gak ngerti banget kenapa, karena kayak aku ngerasa aku gak kemana-mana, cuman kayak bimbingan skripsi ataupun juga cuman paling banter nongkrong sama temen dekat gitu. Nah sekarang ini aku punya anak yang udah menuju remaja yang udah diajak ke mall bareng sendirian gitu kan. Aku tuh mikir karena di masa yang sekarang kan mungkin cukup berbeda dari masa yang dulu ya. Tapi setelah menjadi orang tua aku tuh ngerti kayak kejahatan atau kayak possibility apapun yang buruk itu bisa banget terjadi ke anak kita gitu. Jadi makin kesini aku makin paham alasan mamaku dulu kayak lumayan mengekang aku walaupun menurut aku itu nggak sehat ya. Dan aku juga berusaha membalance itu ke anakku sekarang. Tapi aku sekarang ngerti gitu alasannya bahwa itu demi kebaikan aku sendiri. Buat mama yang insya Allah ada di penjagaan terbaiknya Allah, aku nggak berhenti doain mama. Setiap hari, setiap sujud terakhir aku selalu sebutin nama mama. I love you. I'm
I'm sorry kalau aku pernah nyakitin mama, pernah nyusahin mama. I love you and I will keep continue praying for you, and I will leave your legacy. I will love my kids the way you love me. I will dedicate my time the way you dedicate your time for me. Padahal udah 4 tahun, 5 tahun yang lalu meninggal, tapi kayak gak bisa. Napas dulu. Langsung kayak sesak napas gitu. Kalau buat mama baru aku, terima kasih karena udah hadir di keluarga kami dan jadi warna baru di keluarga kami. Terus support banget sama aku setiap aku lagi ada masalah. Selalu jadi tempat curhat yang nyaman banget, gak pernah ngejudge aku. Dan selalu ngasih solusi yang realistis. Itu penting banget sih. Dan sayang banget ke kita kayak padahal kita baru deket gitu, tapi sayangnya ke kita tuh tulus banget. Hal yang mau aku sampaikan ke mama, thank you so much udah jadi mama yang terbaik, mama yang ngebentuk aku dari kecil sampai sekarang. Udah berusaha selalu ada walaupun anaknya banyak gitu ya, tapi bisa mengasihi satu-satu dengan adil, dengan caranya sendiri gitu ya, karena mamaku tahu kayak kita tuh punya karakter yang beda-beda, tapi bisa tetap nyampe gitu rasa sayangnya ke semuanya gitu. Dan aku bersyukur sih punya mama, kayak aku gak ngebayangin hidupku tanpa mama. Terima kasih sudah menjadi role model buat aku dan kedua saudaraku, semuanya perempuan. Karena kayaknya kita nggak mungkin seberdaya ini kalau bukan karena mama. Kita bangga banget punya mama yang kayak punya karir keren. Dulu juga even kayak fashion sense-nya tuh juga bagus banget gitu. Pas kita masih kecil tuh aku bangga banget gitu. Punya mama yang aku bisa pamerin ke teman-teman dan aku ngerasa I'm on the right track to become you gitu. In a sense of being a career woman. Dan aku merasa kayak pencapaian aku sekarang tuh kayaknya nggak luput dari doanya mama juga gitu, dan juga dari contoh yang mama kasih ke aku. Kita udah tersambung sama mama barunya. Bohong. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Ini dapat nomor dari mana? Itu Gio nelfon mama ya. Iya, hai ma. Aku udah ngeliat Gio. Kayaknya udah biasa. Annyeonghaseyo. Love you too. Love you. Mama ngapain? Aku lagi santai hari ini. Tumben. Lagi ngapain Jidah? Enggak, aku lagi ini aja habis minum. Aku puasa. Oh masih puasa dia, Masya Allah. Puasa. Mama Mira, Happy Mother's Day ya. Thank you. Insya Allah almarhum Mama pasti mendengar doa-doa kamu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. And we're proud of you. Masya Allah. Mama muda yang tangguh deh pokoknya. Amin, Dalam amin, menjalankan rumah tangga. amin. Pernah dengar cerita orang pepatah, ibu adalah cahaya yang tidak pernah padam dalam Masya setiap Allah. kehidupan. Masya Allah, Amin, Masya amin. Allah. Masya Allah. Dia juga nginget mamanya suka nangis nih. Benar. Sama Tadi jadi. Dia cerita mamanya, aku juga jadi ingat mama aku. Iya, ini pada nangis ini tadi. Pasti. Jadi kita nangis berjamaah, ya Allah, bengkep nih. Dan biasanya mamaku lebih sibuk dari aku. Hari ini mau santai tapi akhirnya nanti sebentar mau besuk. Itu sakit si Klerin. Oke. Bye mama, love you. Muah. Salam dari kita. Salam dari Learning Time, Ma. Makasih. Iya, terima kasih semuanya. Sukses. Iya. Bye. Terima kasih Mami. Kayak dia udah curiga. Udah lihat dia kan. Tapi aku sering kok ngomong gitu ke mamaku.